kesempatan sehingga kita semua dapat bergabung dalam Kasai Talk pada pagi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan kehidupan yang lebih terang. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Kasai Talk sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah ayat suci Quran, yang ketiga sambutan Ketua Kasai FEB Undip, yang keempat perkenalan dan pembacaan CV moderator, yang kelima pembacaan CV narasumber, yang keenam penyampaian materi, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan sesi dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, perkenan saya untuk mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara. Nah, jadi kepada teman-teman semua, boleh dipersilakan untuk on cam ya. Lalu memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Tri Alfianto. Kepada Tri Alfianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau duhilat alaihim min aqtariha summa su'ilu fitnatan la'altauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar. Wa kana ahdullahi mas'ula. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti aw wakil li wa izalla tumatta'una illa qalila. Qul man zalladhi yasimukum minallahi in arada bikum Baik, terima kasih kepada Saudara Tri Alfianto. Semoga yang melantunkan maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Kasai FEB Undip kepada Gali Abdul Razak. Kami persilakan. Sebelumnya suaraku jelas? Jelas. Oke, aku mulai. Ada siang, ada malam, ada yang bangkit, ada pula yang terjatuh. Izinkan aku memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada kalimat yang lebih mulia, tiada kalimat yang lebih agung melainkan kalimat rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan semesta alam yang kita akui sebagai ilah, yang kita akui sebagai Rob, yang kita akui sebagai Tuhan kita semua, atas segala pemberian nikmatnya, mulai dari yang nampak maupun tidak nampak, yang dirasa ataupun yang tidak dirasa, yang banyak ataupun yang sedikit, yang besar ataupun yang kecil gitu.
Wa ma bikum min ni'matin faminha. Selanjutnya selawat serta salam tentunya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana namanya tertulis dalam buku yang terkenal ya, dari 100 tokoh orang ternama yang paling berpengaruh di dunia. Nomor pertamanya itu beliau, Nabi Muhammad gitu, role model kita gitu. Bahkan mengalahkan yang mereka anggap Tuhan gitu. Ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, kalah sama Muhammad. Ada yang mengatakan Siddhartha Gautama, kemudian Isaac Newton gitu. Nomor 1 kan yang paling berpengaruh di dunia Nabi Muhammad. Yang kedua Isaac Newton, ketiga baru Yesus gitu. Alhamdulillahnya kita bisa menjadi umat beliau yang sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya keimanan gitu, nikmatnya Islam. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Baik, selanjutnya di sini alhamdulillahnya kita bisa bertemu bersua meskipun lagi-lagi dengan media sosial gitu, dengan virtual ya, dengan Zoom gitu. Tapi itu bukan masalah, itu bukan penghalang untuk tetap kita berproduktif gitu. Alhamdulillahnya juga teman-teman udah semangat gitu ya untuk berdiskusi, untuk mendengarkan materi dari pembicara. Tema yang akan dibawakan di pagi hari ini, KC Talk kedua hari ini, tentang mix. Kita udah tahu ya bahwa memang dunia itu sedang dalam cengkraman krisis gitu. Semua negara mengalami krisis gitu, tak terkecuali Turki yang identik dengan seorang pemimpin presiden yang karismatik, yaitu Presiden Erdogan, memiliki dan memilih jalan kebijakan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara lain, yang bisa dikatakan dengan Erdoganomics, kebijakan ekonomi dari perspektif Presiden Erdogan begitu. Lalu bagaimana kita bisa belajar dari permasalahan tersebut yang tentunya sudah menjadi sorotan dunia gitu. Inflasi yang terjadi di Turki, data terakhir di awal bulan Juli itu sampai 79% inflasinya. Itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk didiskusikan gitu. Kok bisa inflasinya tinggi banget gitu? Apa sih penyebabnya gitu? Lalu sebenarnya apa sih kebijakan Erdogan menjadikan inflasi setinggi itu? Bagaimana relevansinya, korelasinya terhadap ekonomi Islam gitu? Apa kebijakan yang diberikan, yang ditetapkan oleh Erdogan itu memang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau bagaimana? Nanti tentunya bakalan dijelaskan oleh pembicara kita yang tentunya juga udah expert gitu ya, Mas Endi gitu. Harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir, karena ini ilmu yang mahal gitu ya. Masih jarang juga yang berdiskusi tentang hal ini. Jadi kita yang masih muda, yang tentunya masih dibekali dengan idealisme, ya kita coba elaborasi lagi, kita pahami, kita cermati lagi, dan kita coba untuk memposisikan kita sebagai seorang pemuda, seorang mahasiswa yang kritis terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat, permasalahan global gitu. Jangan hanya kita sempitkan pada diri kita sendiri gitu. Jangan hanya kita cukupkan untuk memperkaya diri kita sendiri gitu. Tapi kita lihat sekeliling kita, lihat lingkungan kita, lihat Indonesia dan lihat dunia gitu, bahwa dunia itu luas. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyiapin agenda Kasetok kali ini, terutama Departemen Kajian dan Penelitian, Divisi Kajian, yang tentunya sudah mengkonsep sedemikian rupa, akhirnya terumuslah tema Erdoganomics. Apakah itu menjadi bumerang bagi Turki gitu. Mungkin dari aku cukup sekian. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gali atas sambutannya. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara KC Talk bersama KC Undip dengan tema Erdoganomics, bumerang bagi perekonomian Turki. Nah, teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya acara yang saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Ihsan Maulana. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Ihsan terlebih dahulu. Untuk operator, boleh minta tolong untuk bantu share screen.
Nah, seperti yang sudah terlihat, Ihsan Maulana merupakan mahasiswa program studi ekonomi Islam, dan Ihsan Maulana juga aktif berorganisasi, yaitu diantaranya ada dia mengikuti organisasi daerah mahasiswa Sukabumi sebagai staf sekretariat masyarakat, KSIFP Undip sebagai manajer departemen kajian dan penelitian, dan juga peserta internship Undip di bidang harmonisasi kampus. Nah, selain itu kita juga lihat Ihsan ini seorang yang prestatif. Beberapa di antaranya dia memenangkan juara 2 lomba esai 7 KSIFP Unisula dan juara 2 LKTI di Tengah Regional Jawa Tengah di tahun 2022 juga. Nah, sangat luar biasa banget nih moderator kita hari ini. Mungkin kita langsung sapa-sapa aja. Halo Ihsan. Halo Nisa. Suaraku masuk ya? Ya, udah masuk. Gimana nih Ihsan kabarnya hari ini? Oke, kabarku alhamdulillah baik, Nis. Kamu gimana, Nis? Alhamdulillah sih baik. Sekarang ini gimana nih Ihsan? Lagi di mana? Alhamdulillah aku baru nyampe Semarang sih dari kemarin, Nis. Oh, udah persiapan ya mau offline. Iya nih, harus persiapan dulu kan dari awal, biar nggak kaget nanti. Iya sih beneran. Kalau belakangan ini lagi sibuk apa nih Ihsan? Aku masih ya sibuknya paling ngeproker di KC ya, apa ngawal kajian sama Pepsi, terus juga mungkin nanti aku persiapan jadi kabing nanti di ODM FEB gitu, Nisa. Aduh, seru banget nih. Pasti jadi panitia ospek di fakultas atau universitas di sana? Aku di fakultas ya, Nis. Oke. Oke, kalau gitu, Ihsan gimana nih? Udah siap belum untuk jadi moderator hari ini? Oke, insya Allah aku siap sih, berhubung temanya sangat menarik ya. Aku sih siap Bener banget sih. banget sih. Terus selanjutnya, mungkin aku langsung serahkan kepada moderator Kasih Talk pada hari ini, Ihsan Maulana. Saya persilakan untuk mengambil alih. Oke, makasih atas kesempatannya pada MC. Mungkin aku izin ambil ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya masih dikit banget ya yang jawab. Aku ulangi lagi ya. Nih harus kompak nih teman-teman. Yuk, bisa di-unmic dulu nih buat jawab salam aku ya. Kan masih pagi nih, minggu pagi harusnya masih semangat dong. Oke, mungkin aku ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC dan juga panitia atas kesempatannya yang sudah berkenan untuk mengundang saya sebagai moderator pada Kasih Talk 2 pada pagi hari ini. Mungkin jika tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya izin memperkenalkan diri lagi ya teman-teman biar semakin dekat gitu, semakin kenal. Mungkin perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana, biasa dipanggil Ihsan. Saya merupakan seorang mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2020 dari Undip. Dan sekarang alhamdulillah pada tahun ini diamanahi sebagai manajer Departemen Kajian dan Penelitian KSIFP Undip tahun 2022. Oke. Nah, sebelum menginjak sesi acara nih teman-teman, aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman. Kan kita lagi berkunjung ke suatu negara nih teman-teman. Kita ada suatu negara nih yang benderanya merah, terus ada bulan bintangnya. Nah, teman-teman, kamu pasti tahu kan kita lagi ngomongin Turki gitu ya. Nah, Turki ini akhir-akhir ini sempat nih teman-teman banyak beritanya kan tentang ekonominya yang sedang terpuruk gitu. Nah, mungkin aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman peserta yang ada di room meeting kali ini. Aku sapa-sapa ya. Di sini ada Aufa. Halo Aufa. Bisa on-mic gak Aufa? Halo Kak. Halo. Menurutmu gimana nih Pak buat tema kita kali ini? Menarik banget sih Kak, karena apalagi kan lagi booming juga terkait dengan krisis yang ada di Turki. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu informasi baru buat aku dan teman-teman. Gitu sih Kak.
Oke, udah penasaran banget pasti ya, Ova. Oke, makasih Ova. Satu orang lagi deh aku tanyain siapa ya. Di sini ada Tatsia, ada Tatsia nih. Halo Tatsia, bisa on mic gak? Oke, mungkin belum bisa on mic ya. Aku lempar ke siapa nih? Haris. Halo Haris, bisa on mic kah? Halo Isan. Oke, halo juga Haris. Nih, gimana nih menurutmu tema kita pada pagi hari ini nih? Wah menarik sih karena kan ekonomi Turki sering diomongin. Aku juga penasaran kenapa bisa inflasi segitu tingginya. Apalagi yang Turki kan nggak ada Islam yang maju gitu. Jadi aku excited untuk lihat hari ini. Oke, makasih Haris buat feedbacknya. Ya sih, teman-teman karena udah pada excited banget ya buat bahas apa ekonomi Turki gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin aku langsung aja ke materinya untuk mengefisienkan waktu. Nah, sebelum itu eh, aku akan membacakan CV dari pembicara kita terlebih dahulu kepada pada operator bisa di share screen mungkin. Oke, nah pembicara kita pada hari ini seorang yang sangat hebat ya teman-teman. Dia adalah Mas Andi Deswanto SAK. Beliau pernah mengenyam pendidikan di S1 akuntansi pada 2016 hingga 2020. Lalu pernah juga mengenyam edukasi informal di Tax Training Center pada Agustus 2020. Serta pengalaman kerja yang sudah lumayan banyak nih teman-teman. Yang pertama ada di BSI, di bagian Officer Development Program atau ODPRIS, dan juga di Las Al Ihsan Jawa Tengah, di bagian Internal Auditor and Syariah Compliance, dan juga di PT Udip Career Center pada Februari sampai Mei 2020 di bagian Financial Analysis. Lanjut ke pengalaman organisasinya, Mas Endi juga pernah menjabat sebagai koordinator FOSE Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2019, dan juga pernah menjabat sebagai Presiden KCF Undip pada tahun 2017 hingga 2018. Nah, untuk prestasinya sendiri, boleh di-scroll ke bawah. Nah, sangat banyak ya teman-teman prestasi dari Mas Endi sendiri, diantaranya beliau pernah mendapat prestasi pendanaan PKM PSH pada tahun 2020, serta pernah mendapat penghargaan sebagai Mawapres FEB Undip tahun 2019. Wah, keren banget ya teman-teman. Kita mendapat seorang pembicara, seorang Mawapres gitu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya di next lagi ke bawah. Lakukan OLF, ELF, JLF, dan juga Basic Management Leadership Training. Nah, untuk ke sini juga sudah pernah mendapat beberapa beasiswa teman-teman. Di antaranya ada beasiswa Bakti Nusa, Beasiswa Studi atau sekolah teman-teman pembicara. Mungkin langsung saja aku menyapa Mas Endi. Apakah sudah ada di room ya, Mas Endinya? Halo Mas Endi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini suaraku kedengeran nggak ya di sana? Kabarnya alhamdulillah baik, teman-teman di sini baik ya, sehat semua. Alhamdulillah Mas. Untuk Mas Endi sendiri sekarang domisili lagi sekarang di mana, Mas? lagi di Pekanbaru. Riatoran kemarin OJT-nya di kurang lebih 3 bulan. Awalnya di Semarang ya, di Semarang kisaran udah ada 4 bulanan. Habis Semarang itu langsung ke Jakarta. Bulan ini. Wah, keren-keren. Perjalanan dinasnya itu sangat-sangat menantang gitu ya Mas. Lumayan menarik gitu. Oke, semangat terus Mas buat perjalanan dinasnya dan juga karirnya ya Mas. Oke, mungkin
kepada Mas Endi ya Mas buat Terima kasih Ihsan. Ya, terima kasih sudah dibuka. Ini sebelumnya angkatan berapa ya? 2020 ya? 2021. Iya betul Mas, angkatan 2020. Oh iya banyak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Minggu teman-teman sangat produktif gitu ya, nge-zoom gitu ya kan, belajar bareng. Biasanya hari Minggu ini yang biasanya masih CFD-an ya. Ada di Riau, tadi udah dikenalin ya, namanya Kak Endi, panggil aja Kak Endi. Angkatan 2016, jadi ini enggak ya, beda aktivitasnya sebagai analis SME. SME itu pembiayaan ya, pembiayaan yang di atas 1 miliar ya sampai 5 miliar gitu. Analis di sini di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru ini kebanyakan bisnisnya itu kelapa sawit gitu ya. Jadinya saat ini lagi OJA namanya, ada job assignment. Itu aktivitas aku saat ini masih belajar gitu ya, pendidikan di BSI. Soalnya BSI ODP-nya pendidikannya selama 1 tahun. Nah, jadinya ini masih masa-masa pendidikan gitu. Itu terus tadi sudah dikenalin juga aktivitasku saat ini itu ya di Pekanbaru, terus ODP juga. Sebelumnya sebagai ini nih, sebagai presiden KC dulu. Tahun 2000 berapa ya? 2018. Terus kalau yang koordinator regional Korek ya, Korek Jawa Tengah itu 2019. Oke, pagi ini bahasan kita cukup berat ya. Jadinya saya nggak mau membawa diskusi kita pagi ini tuh berat-berat gitu. Kita santai aja. Kita diskusi lah gitu ya, diskusi sama sambil belajar juga gitu ya. Kita sama-sama belajar tentang kebijakan ya, kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bapak Erdogan gitu ya, Presiden Turki, yang berdampak ya pada perekonomian Turki saat ini. Kita diskusi aja teman-teman, jadi nggak usah dibawa tegang gitu ya, dibawa santai aja gitu ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah Mas. Oke, izin. Jadi itu materi yang ini yang diminta panitia. Ini hari ini sangat luar biasa ya, luar biasa berat ya buat teman-teman gitu ya. Mungkin jurusan ini banyak-banyak ya, ada yang ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, terus ada yang akuntansi gitu ya. Nah, jadinya Turki saat ini memang sedang berada di ambang ya, di ambang ini ya, di ambang kebangkrutan lah kata orang-orang gitu ya. Di ambang hiperinflasi gitu kan. Jadinya yang kita akan bahas di sininya itu ada satu embel-embel bahwa di sini tuh karena penerapan ekonomi Islam ya kan. Nah, jadi kayak seolah-olah kalau nerapin ekonomi Islam itu seolah-olah negara itu tuh nggak akan maju. Negara itu tuh nggak akan berkembang gitu ya. Karena penerapan yang selama ini misalkan diterapkan oleh Turki gitu. Jadi kayak seolah-olah seperti itu gitu. Kita coba diskusi sebenarnya apa sih yang menyebabkan Turki itu saat ini masuk ke dalam hiperinflasi ya. Sebenarnya belum masuk hiper ya, karena masih tapi termasuk inflasi yang tinggi karena masih di bawah 100% ya, 70-80%. Kalau hiperinflasi itu ya yang sudah itu ya, udah di atas 100%. Nah, jadinya sebelum kita masuk ya, bumerang bagi perekonomian Turki itu sendiri, kita akan membahas posisi umat Islam ya. Posisi umat Islam saat ini ada di posisi yang mana sih sebenarnya?
Nah, umat Islam dalam Quran surat Ali Imran dikatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia. Nah, jadi umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia karena umat Islam itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena umat Islam itu mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Selain itu juga, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersikap sedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Posisi umat Islam saat ini, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kami cukupkan untukmu niatmu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi Islam, kita berbicara tentang ada dua hubungan gitu, ada dua hubungan manusia, ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nah, yang kita bahas dalam kaitannya terhadap ekonomi Islam itu adalah hubungan manusia ke manusia, ya kan? Hubungan manusia dengan manusia itu berkaitan dengan muamalah. Dalam prinsip muamalah, teman-teman mungkin mudah dengar gitu ya, segalanya itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, ya kan? Sedangkan kalau prinsipnya hablum minallah, segala bentuk ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, jadinya kalau kita bahas tentang ekonomi Islam, berarti hubungan dengan sesama manusia atau hubungan muamalah, berarti semuanya itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini dia. Nah, terkait dengan ekonomi itu kan kita mungkin yang kita pelajari ya di bangku kuliah atau di bangku misalkan nggak di kajian-kajian ya di bangku kuliah, yang kita pelajari itu kebanyakan ekonomi konvensional ya. Ekonomi konvensional itu sebenarnya ya ini ya yang membedakan ekonomi Islam sama ekonomi konvensional itu kan sebenarnya di prinsipnya ya kan. Di prinsip Islamnya sebenarnya sama aja gitu, sama aja dalam hal keberjalanannya, tapi di prinsipnya ekonomi Islam itu tuh ada dasar-dasar yang nggak dibolehkan. Nah, kalau ekonomi Islam itu ya apa aja dibolehkan gitu ya, caranya misalkan, ataupun dari prosesnya, produksinya, distribusinya, ataupun konsumsinya, itu semuanya dibolehkan. Tapi kalau dalam ekonomi Islam itu ada pembatas, ada sekat-sekat yang dia nggak dibolehkan dalam ekonomi Islam. Misalkan dalam produksinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah gitu ya, nggak boleh menggunakan bahan-bahan yang dilarang gitu ya, misalkan proses distribusinya juga, terus konsumsinya juga. Nah, itu sebenarnya membedakan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu sendiri gitu ya. Ada batasan-batasan berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, di sini kita akan membahas ya, ada dua negara besar. Ada dua negara besar yang dimana dua negara ini dua perekonomian ya, negara yang menganut ekonomi di dunia ini kan ada dua aliran lah. Yang pertama itu ada disebut dengan sosialis, yang kedua disebut dengan kapitalis. Nah, yang dimaksud dengan negara yang menganut sosialis, ini negara-negara yang kita lihat ya, seperti yang di ini slide itu ada negara-negara, misalkan ada Cina, terus ada Korut ya, Kuba, terus dan ininya aliansinya. Ini mereka menganut salah satu bentuk ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis itu apa teman-teman? Ekonomi sosialis itu ekonomi yang dimana sama rata sama rasa. Nah, sama rata sama rasa ini maksudnya apa? Jadi itu negara itu tuh
ini ya, negara itu mengatur penuh sebuah perekonomian di negaranya. Nah, misalkan ada orang miskin, misalkan ya, iya benar ditanggung gitu ya oleh pemerintah gitu. Jadi itu yang kaya ngambil dari yang kaya terus dikasih ke yang miskin gitu ya. Nah, jadi sangat menarik sekali gitu ya, negara sosialis gitu, negara sosialis. Tapi kebanyakan negara-negara sosialis ini pemerintahnya itu ya otoriter misalkan, karena dia memegang penuh kendali sebuah negara tersebut. Jadi nggak ada yang namanya pasar bebas. Maksud pasar bebas itu pasar yang ditentukan oleh negara itu. Tapi kalau negara sosialis ditentukan oleh negara. Nah, ini seperti China misalkan, ataupun korut gitu ya, dan lebih ke tertutup gitu ya. Ini yang disebut dengan negara sosialis. Nah, lain halnya dengan negara yang dia kapitalis. Nah, ini negara yang mungkin terbanyak di dunia saat ini. Ini adalah kapitalis. Yang di mana negara kapitalis ini dia lebih mengandalkan capital atau modal. Nah, maksudnya apa? Jadinya kapitalis itu ibarat kata bekerja itu untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya dan dengan biaya sedikit-dikitnya. Nah, itu disebut kapitalis. Kita sering diajarkan gitu ya di bangku kuliah mungkin, atau di mana gitu kan, harus biaya sedikit-dikitnya dengan hasil sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, itu dimasuk dengan kapitalisme. Jadi yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Ini negara kapitalis. Jadi itu untuk bisa naik ke atas itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan mungkin sangat sulit gitu ya dalam strata sosialnya. Ini negara-negara kapitalis. Kapitalisme bukan produk asli dari bangsa Indonesia, melainkan sebuah sistem yang ditanamkan dari Eropa ya, dari Eropa. Nah, sekarang pertanyaannya gini teman-teman. Pertanyaannya, ekonomi Islam itu ada di mana? Ekonomi Islam itu ada di mana? Bagaimana posisi ekonomi Islam saat ini? Ekonomi Islam itu posisinya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah bagaimana gitu kan? Kita lihat ekonomi kapitalis. Ini Bapak Ekonomi Kapitalis itu adalah Adam Smith. Dari Bapak Ekonomi Kapitalis, dia menerbitkan buku yang berjudul The Will of Nation di London ya, 1776. Nah, ini adalah Bapak Ekonomi Kapitalis. Dia tahun 1776. Nah, lalu muncul ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis itu di London juga dengan bukunya Manifesto Komunis itu tahun 1846. Kalau kita lihat ini Bapak ekonomi sosialisnya Karl Marx ya. Kalau kita lihat tahunnya itu tahun 1776 sama 1848. Nah, jadinya ekonomi sosialis ini sebenarnya muncul karena ketidakpuasan orang-orang zaman dahulu. Pada saat itu tuh ada itu ya, ada di gereja gitu ya. Terus karena ketidakpuasan terhadap orang-orang kapitalis yang mengatur gitu, maka muncullah ekonomi sosialis. Jadi kalau ekonomi kapitalis itu kan lawannya ekonomi sosialis. Maksudnya apa? Kalau ekonomi kapitalis dia lebih mengandalkan modal gitu. Sedangkan sosialis tadi dia benar-benar tadi ya sama rata sama rasa. Nah, sama rata sama rasa. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu ada sebelum ekonomi sosialis ataupun sebelum adanya ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam itu ada sejak sejak Rasulullah SAW itu di Mekah ya, tahun 610 Masehi. Bayangin. Ini sudah ada sebelum adanya ekonomi kapitalis ataupun ekonomi sosialis. Itu Bapak ekonomi Islam itu adalah Rasulullah SAW dengan kitabnya Al-Quran. Nah, jadinya sebenarnya ekonomi kapitalis
kalau kita belajar Adam Smith, dia terinspirasi sama buku yang ditulis oleh tokoh agama Islam ya. Oleh tokoh agama Islam, dan akhirnya dia membuat buku The Wealth of Nations yang menjadi dasar adanya pemikiran ekonomi kapitalis. Nah, jadinya kalau kita tanya ekonomi Islam, kalau ada yang nanya ekonomi Islam itu letaknya ada di mana? Sebenarnya ekonomi Islam itu tuh ada lebih dahulu sebelum adanya ekonomi kapitalis dan sosialis. Tapi yang ekonomi kapitalis ini dia terlalu condong ke kanan, sedangkan sosialis ini tuh terlalu condong ke kiri. Sedangkan ekonomi kapitalis itu tuh, kalau ekonomi Islam itu ada di tengah-tengahnya. Gitu ya, sebagai landasan-dasar kita berpikir gitu ya. Ini perbedaan antara ekonomi syariah sama ekonomi konvensional. Kita memahami dulu apa perbedaannya. Kalau dari tujuannya, yang jelas orientasi ekonomi syariah ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Sedangkan konvensional ini kesejahteraan pribadi. Sumbernya kita lihat, terus ada kepemilikan harta, pengambilan keuntungan. Kalau di ekonomi Islam, ekonomi syariah itu tuh mengenal sistem bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional itu mengenal dengan istilah bunga, ya bunga ya. Sedangkan hak harta ini ada ziswaf ya dalam ekonomi syariah, kalau ekonomi konvensional nggak ada. Ini juga perbedaannya kalau misalkan tadi ya perbedaannya ya antara ekonomi Islam sama kapitalis, teman-teman bisa lihat. Perbedaannya ini ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke kebijakan ekonomi Turki. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman yang menyebabkan Turki saat ini tuh mengalami inflasi yang sangat tinggi gitu ya? Karena ada suatu kebijakan yang sangat unik ya. Kebijakan yang tidak sesuai pada ini ya, teori ekonomi pada umumnya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Erdogan sehingga banyak gitu ya yang mengecam pemerintahan Turki. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Erdogan ya. Yang jelas ekonomi konvensional ini kata Erdogan ini katanya menekankan pertumbuhan pada pertumbuhan. Nah, maka Erdoganomics ini melebarkan pada keadilan, pemerataan dan lawan kesenjangan. Nah, jadinya kasusnya adalah keterpurukan Turki ini disebabkan karena kebijakan ekonomi yang tak lazim yang ditempuh oleh Erdogan. Nah, di mana Erdogan ini dia cukup mendominasi bank sentral atau mengambil alih kebijakan dari bank sentral untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang rendah atau tidak mempertahankan agar suku bunga di bank sentral di Turki itu tidak naik. Nah, apa penyebabnya gitu ya? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu sehingga banyak yang mengecam gitu ya kebijakannya. Karena kan ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga acuan. Nah, The Fed ini termasuk yang menjadi acuan dari bank-bank sentral di dunia. The Fed bank di Amerika gitu ya, bank swasta di Amerika yang menjadi acuan dari bank-bank sentral dunia. Nah, ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, maka bank-bank sentral di seluruh dunia akan ikut menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, mengapa hal ini dilakukan oleh bank sentral? Karena untuk menjaga nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap dolar. Nah, jadinya yang dilakukan oleh Erdogan ini dia meyakini bahwa suku bunga itu adalah masalah. Suku bunga itu adalah masalah terjadinya inflasi di Turki. Nah, dia mengatakan bahwa suku bunga ini ya nggak boleh harusnya gitu kan. Suku bunga ini ibarat kata adalah ibu atau bapaknya kejahatan. Dia mengatakan seperti itu ya.
Nah, karena mempunyai keyakinan seperti itu ya, keyakinan seperti itu, maka dia tidak menaikkan tingkat suku bunga, malah menurunkan tingkat suku bunga. Nah, sekarang apa yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1997 atau 98 ya, kita terjadi yang namanya hiperinflasi di Indonesia, terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak bank-bank swasta gitu di Indonesia itu tuh kolaps tahun 1997-98 ya. 97-98 banyak bank-bank di Indonesia itu kolaps, dan salah satu yang bisa bertahan pada saat krisis keuangan tahun 97-98 itu adalah Bank Syariah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bank Syariah di Indonesia pada saat itu bisa bertahan di tengah krisis hiperinflasi di Indonesia? Nah, jawabannya itu karena Bank Syariah di Indonesia itu tidak menganut tingkat suku bunga. Maksudnya tingkat suku bunga itu bank sentral itu tidak menjadi dasar ya, tidak menjadi dasar dalam menetapkan sebuah keuntungan. Nah, jadinya ini ada perbedaan gitu ya antara di Indonesia, yang terjadi di Indonesia dengan di Turki. Kalau di Turki ini masalahnya itu adalah bank sentralnya yang tidak menaikkan tingkat suku bunga atau malah menurunkan tingkat suku bunga. Nah, sedangkan di Indonesia itu BUS-nya atau Bank Umum Syariah, ya kan? Kalau di Indonesia kan dia tetap mengikuti The Fed ya. Kalau The Fed misalkan menaikkan tingkat suku bunga, ya BI juga ikut menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kenaikan tingkat suku bunga itu tidak terlalu terpengaruh. Nah, atau Bank Umum Syariah, saat itu Bank Muamalat, itu tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh BI. Nah, sedangkan bank-bank lain, misalkan bank-bank lain yang ikut terpengaruh, itu mereka mengalami kolaps atau kebanyakan nasabah gagal bayar karena kenaikan tingkat suku bunga. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan contoh kita buat dua analogi. Kalau misalkan bank syariah itu dia menerapkan sistem bagi hasil atau tingkatnya flat atau dia mudharabah sesuai dengan keuntungannya. Nah, tapi kalau misalkan bank konven itu kan dasarnya tingkat suku bunga. Dan bahkan ada yang tingkat suku bunganya floating. Floating itu dia bisa mengikuti tingkat suku bunga yang BI. Kalau misalkan naik ya dia naik juga gitu. Nah, jadinya otomatis kalau terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka akan terjadi kenaikan suku bunga juga di nasabah. Sehingga nasabah yang dia mendapatkan pembiayaan dari bank atau kredit dari bank konven, maka dia akan membutuhkan uang lebih banyak membayar, ya kan? Karena suku bunganya naik. Nah, ini yang membedakan antara bank konven dengan bank syariah. Nah, sehingga ketika tingkat suku bunga naik, maka di bank konven itu akan bereaksi naik juga. Sedangkan di syariah itu tidak naik karena sudah ditentukan di awal atau sudah ibarat kata base-nya adalah bukan dari pokok, tapi dari keuntungan. Dari keuntungan dari nasabah. Misalkan nasabah itu untung bagi hasilnya 50 atau 60 40, otomatis dari situ keuntungannya, bukan dari tingkat suku bunga kenaikannya. Nah, itulah yang membuat bank syariah itu cukup stabil pada tahun 97-98. Sedangkan yang terjadi di Turki ini adalah bank sentralnya, bukan bank komersialnya. Karena kan kalau bank sentral sama bank komersial beda. Kalau bank komersial itu kayak termasuk bank-bank konven dan bank syariah itu bank komersial, sedangkan bank sentral itu kayak BI gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Erdogan ini, dia meyakini bahwa ketika dia menurunkan tingkat suku bunga, maka akan bisa mengatasi inflasi di negaranya. Nah, sedangkan teori ekonomi mengatakan bahwa ketika terjadi inflasi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi ya? Mungkin pada bertanya-tanya, inflasi.
Inflasi itu kan ada dua inflasi. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar di negara tersebut jumlahnya terlalu banyak. Ya kan? Itu. Yang kedua adalah barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah, sebenarnya barang-barang kebutuhan pokok itu naik karena disebabkan jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak di masyarakat. Nah, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka nilai tukar uang tersebut turun. Nah, jadi itu barang itu naik itu sebenarnya terhadap nilai, bukan dari barangnya. Misalkan barang ini naik nih, tapi sebenarnya barang itu nggak naik, tapi nilai tukarnya yang turun, sehingga membutuhkan lebih banyak mata uang untuk membeli barang tersebut. Maka disebutnya barang naik. Tapi sebenarnya adalah disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, sehingga nilai tukarnya menurun. Terjadilah inflasi. Nah, maka yang harus dilakukan gitu ya pada teori ekonomi saat ini adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga, otomatis orang-orang akan lebih tertarik menyimpan uangnya di bank atau menabung daripada investasi. Ya kan? Jadinya kalau suku bunganya naik, orang-orang itu kan otomatis, wah, aku lebih untung nabung di bank nih, karena lebih untung bunganya lebih tinggi daripada orang-orang nyimpan uangnya untuk investasi. Maksudnya apa? Tingkat investasi per tahun keuntungan paling berapa? 3-4%. Kalau misalkan tingkat suku bunga di atas 3-4%, misalkan 5-6%, otomatis orang akan menabung dong daripada investasi. Misalkan investasi kayak deposito misalkan, ya kan, ataupun kalau di konvennya misalkan kayak ya itulah kayak kurang lebih kayak inilah kayak ya kayak deposito gitu ya, deposito dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teori ekonomi saat ini. Kalau misalkan menaikkan tingkat suku bunga, otomatis orang akan semakin banyak menabung di bank. Nah, ketika orang semakin banyak menabung di bank, maka uang yang beredar di masyarakat itu semakin sedikit. Ya kan? Ketika uang beredar di masyarakat semakin sedikit, maka inflasi akan turun. Ini teorinya, teori ekonominya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Erdogan ini menarik. Karena dia tidak menaikkan tingkat suku bunga, tapi malah menurunkan tingkat suku bunga. Sehingga inflasi yang terjadi di Turki ini bukan menurun, tapi malah naik. Nah, sekarang dampak kebijakan ekonomi Turki yang dilakukan oleh Erdogan, di mana Turki memenuhi hampir semua kebutuhan energinya itu dengan impor. Negara ini sangat terpukul dengan kenaikan harga minyak dan gas di pasar dunia. Nah, kenaikan minyak dan gas di pasar dunia ini disebabkan juga karena terjadi perang Ukraina dan Rusia, sehingga kebutuhan dunia seperti misalkan gas ataupun minyak dunia ini mereka banyak impor, sehingga kenaikan harga, ya kan, ketika dia terjadi inflasi lira terhadap misalkan dia ingin beli impor kan otomatis menggunakan dolar, ya kan, menggunakan dolar, otomatis akan membutuhkan banyak lira untuk membeli itu kan, untuk melakukan impor. Nah, jadi itu sebenarnya yang terjadi di Turki ini bukan hanya terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan, tapi terkait dengan kepentingan politik dunia. Maksudnya kepentingan politik dunia apa? Di situ ada perang pada saat itu ya, ketika masih Amerika dipimpin Donald Trump ya, terjadi perang dagang antara Turki dan Amerika. Saat itu juga terjadi perang dagang antara Turki dan Cina misalkan. Jadi itu ada banyak kepentingan politik di situ, ada kepentingan politik negara-negara luar itu menekan gitu ya, menekan yang dilakukan oleh Turki gitu. Karena misalkan Turki ini mendukung adanya misalkan Palestina gitu misalkan. Nah, jadinya banyak negara-negara yang di situ ada kepentingan politiknya, bukan hanya terkait dengan ekonomi ataupun sosial ya.
Nah, jadinya Turki ini banyak melakukan impor sehingga barang-barang naik semua. Dan ini memperparah kondisi perekonomian di Turki. Sampai makanan dan minuman ini kenaikannya itu mencapai 91,6% ya pada bulan Mei 2022. Nah, sehingga banyak ya masyarakat yang dia melakukan impor ya bahan bakunya ini mengalami kerugian, bahkan harus menutup tokonya gitu ya, atau dia memilih untuk menaikkan harga. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Turki itu kan dia terjadi inflasi. Harusnya apa sih yang dilakukan ketika terjadi inflasi di Turki? Nah, malah ketika terjadi inflasi, maka bahkan ekonomi di Turki ini dia memberikan kemudahan akses kredit untuk pembangunan besar-besaran, merupakan salah satu kekhasan ergonomics ya. Jadinya terjadi inflasi, tapi dia memberikan kelonggaran kredit. Nah, ini salah satu termasuk kesalahan juga karena ketika terjadi inflasi kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu cukup banyak. Nah, malah dia memberikan kemudahan akses kredit gitu ya. Otomatis ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak. Nah, sedangkan ambisi dari pemerintah dari Erdogan sendiri adalah dengan adanya ekspansi ekonomi besar-besaran, pembangunan besar-besaran diharapkan itu untuk memajukan ekonomi. Padahal kebijakannya itu memperparah gitu ya, saat ini memperparah kondisi perekonomian di Turki. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan arsitektur ekonomi Islam. Arsitektur ekonomi Islam di bawahnya gitu kan, itu ada dasarnya, yaitu yang pertama adalah akidah. Jelas akidah ini akidah tauhid ya teman-teman, jadinya jelas berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan syariah ini adalah termasuk ke dalam syariat atau ibarat kata perilaku gitu, sedangkan akhlak ini ya perbuatannya. Dan sebenarnya tujuan dari ekonomi Islam itu ya tadi untuk mencapai falah ya, atau kesejahteraan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, sedangkan ada pilarnya itu ada 3, ada keadilan, ada keseimbangan, dan ada kemaslahatan. Nah, jadinya yang ditekankan oleh Erdogan sendiri itu ada 3 ini. Itu ada keadilan, ada keseimbangan, dan ada kemaslahatan. Nah, tapi kita tahu sendiri, kita mengenal di Indonesia itu tuh contoh kita mengenal di Indonesia itu tuh kalau misalkan kemaslahatannya lebih besar, misalkan ya ada suatu hal nih, ada bank di Indonesia misalkan belum ada bank syariah, sama semuanya bank konven. Nah, jadinya kira-kira kalau kita gitu ya, kita anti bank konven misalkan. Nah, kalau misalkan anti bank konven di daerah-daerah terpencil gitu, yang dia nggak ada bank syariahnya, itu bagaimana gitu kan? Otomatis yang diutamakan itu sebenarnya kemaslahatan itu adalah dilihat dari mudorot sama maslahatnya. Ya kan, lebih besar mana? Kalau misalkan lebih besar mudorotnya maka tinggalkan, tapi kalau lebih besar maslahatnya maka diambil, walaupun dalam kemaslahatan itu masih ada ibarat kata yang tidak sempurna. Paham ya? Yang saya maksud itu yang tidak sempurna itu tuh ya nggak syariah banget gitu kan. Ya jelas konven gitu ya, jelas ada bunganya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemaslahatannya di situ. Karena dalam kondisi darurat atau maslahatnya itu lebih tinggi. Itu sih. Jadinya kalau yang dilakukan oleh Turki saat ini, inflasi sudah mencapai 70 sampai 80%. 70 sampai 80%, maka
Halo, Mas. Oke. Oke, mungkin teman-teman ditunggu dulu ya, mungkin Mas Endinya sedang ada kendala seperti itu. Oke, Mas, Oke, sudah terputus bisa ya. ketemu? Oke, Ayo, Mas. terputus ya. Silakan, Mas. Sorry. Ini dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Ini udah terakhir sih. Ya, kalau waktunya itu aja ya. Dikasih tahu ya kalau ini. Oke, yang pertama yang dilakukan oleh apa yang harus dilakukan oleh Turki. Nah, jadinya menurut dari saya sendiri gitu ya. Yang dilakukan oleh Turki itu yang pertama untuk menyelamatkan Turki dari adanya inflasi, maka yang harus dilakukan Turki itu yang pertama mau nggak mau dia harus menaikkan tingkat suku bunga. Mau nggak mau ya harus menaikkan tingkat suku bunga. Nanti tergantung kebijakan Erdogan bagaimana gitu ya. Jadi yang pertama dia menaikkan tingkat suku bunga. Kalau misalkan dia tidak ingin menaikkan tingkat suku bunga, maka yang harus dilakukan adalah misalkan menaikkan cadangan kas. Yang ketiga adalah menjual sertifikat bank sentral. Nah, kalau di Indonesia itu ada SBSI ya, sertifikat Bank Indonesia ya kan. Atau dia menjual surat-surat berharga di mana masyarakat itu membeli surat itu agar uang yang beredar di masyarakat itu tuh berkurang. Dan yang keempat, memperketat syarat pemberian kredit. Nah, ini yang harus dilakukan karena yang tadi ambisinya yaitu adalah dia memprioritaskan pembangunan sehingga melonggarkan kredit. Nah, misalkan kalau dia tidak ingin menaikkan tingkat suku bunga, maka yang harus dilakukan adalah memperketat pemberian kredit agar uang yang beredar di masyarakat itu ibarat kata tidak bertambah banyak. Nah, selain itu juga yang dilakukan oleh Turki saat ini di mana dia memerintahkan ya, Erdogan memerintahkan kepada masyarakatnya ini untuk menyimpan uang dalam bentuk lira, ya kan, dalam bentuk lira. Karena apa? Persentase lira itu nilai rupiahnya, misalkan nilai lira itu menurun, kan karena disebabkan karena nilai dolar itu kuat. Nah, nilai dolar itu kuat itu mungkin disebabkan karena ada masyarakat dari Turki itu sendiri menyimpan uang dalam bentuk dolar. Nah, makanya Erdogan memerintahkan masyarakat yang menyimpan uang dalam bentuk dolar ini dikonversi ke lira agar mata uang di lira itu sendiri semakin menguat. Nah, selain itu juga yang harus dilakukan oleh Turki yaitu memastikan kebutuhan pokok dapat diproduksi oleh negara itu. Nah, kan disebabkan karena Turki ini banyak melakukan impor sehingga barang-barang yang impor itu tuh mengalami kenaikan karena terjadinya inflasi itu sehingga negara tersebut semakin parah inflasinya. Maka sebelum melakukan kebijakan suku bunga yang rendah, maka harusnya Turki memastikan dulu kebutuhan pokok itu bisa diproduksi oleh negaranya. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan terjadi inflasi, itu tidak terlalu berdampak terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan impor oleh Turki, ya kan? Sehingga tidak bergantung pada kebutuhan impor sebelum menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Jadinya ini yang setidaknya harus ini ya menurut saya sendiri gitu, yang kira-kira harus dilakukan oleh Turki gitu ya, secepatnya misalkan untuk menyelamatkan negara itu sendiri. Kalau misalkan ingin menerapkan tingkat suku bunga rendah, harus memastikan dulu kebutuhan-kebutuhan impor yang dilakukan oleh Turki itu terpenuhi atau terpenuhi ataupun mencukupi gitu ya, sehingga tidak tergantung pada kebutuhan impor. Oke, terima kasih atas teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Oke, persilakan kepada moderator. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas atas pemaparan materinya. Baik kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Atau jika memang terkendala untuk unmute, bisa menuliskan pertanyaannya di meeting chat ya teman-teman. Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya, Mas. Aku juga izin bertanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin aku pun kayak memiliki perspektif dari pemerintah Turkinya gitu, Mas. Ya, mungkin pemerintah Turki itu berkehendak untuk mengimplementasikan ekonomi Islam pada tingkat negaranya gitu, Mas. Nah, mungkin apa tanggapan Mas sendiri gitu? Apakah hal yang dilakukan oleh pemerintah Turki itu memang kurang tepat atau mungkin
kurang persiapan atau bagaimana gitu Mas. Nah, jika negara lain ingin seperti Turki gitu, seperti itu Mas, jika negara lain juga ingin mengikuti seperti Turki yang ingin mulai menerapkan ekonomi Islam di tingkat negaranya, itu apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu Mas. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ihsan ya atas pertanyaan pertamanya ya. Menurut aku ya, sebenarnya niat dari Erdogan untuk menerapkan ekonomi Islam di Turki atau bahkan ingin menjadikan Turki itu sebagai pusat keuangan dan ekonomi Islam di dunia, sebenarnya menurutku itu sangat bagus ya, sangat bagus banget karena memang kita lihat Turki ini sebagai pelopor yang termasuk negara Islam yang kuat gitu ya. Kalau kita lihat sekarang siapa sih negara Islam yang kuat gitu di dunia saat ini kan kalau kita lihat ya paling Turki gitu kan, paling Turki. Nah, tapi di mana Turki ini kalau kita lihat penerapan ekonomi Islam gitu di dunia ini kita lihat apakah negara itu sudah siap atau belum menerapkannya gitu. Apakah negara itu sudah siap atau belum menerapkannya. Nah, yang dilakukan oleh Erdogan sendiri Turki di mana negara Turki itu kan berhubungan dengan negara-negara luar. Berhubungan dengan negara-negara luar, misalkan berhubungan dengan negara barat terkait dengan impor, ekspor dan sebagainya. Nah, ada satu ibarat kata ketika negara itu kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi dengan negaranya sendiri dan masih tergantung pada impor, otomatis negara itu tuh akan mudah dipermainkan. Ya kan? Misalkan Indonesia menyetop misalkan menyetop ekspor misalkan energi terkait dengan energi gitu. Langsung tuh dunia-dunia di negara-negara di Eropa langsung teriak ya, krisis energi gitu. Nah, jadinya ada hal yang dimana terkait dengan penerapan ekonomi Islam ini sangat penting, tapi memang harus punya seperti aliansi. Kalau menurut aku seperti kayak misalkan APEC ya. APEC itu kan organisasi minyak dunia ya kan. Nah, sekarang ini pertanyaan apakah ada kayak misalkan OKI, organisasi negara-negara Islam gitu kan. Nah, itu memang harus ada kesepakatan di situ dulu. Jadi kayak harus ada ibarat kata nggak bisa negara itu tuh sendiri. Maksudnya nggak bisa negara itu sendiri menerapkan kebijakan itu karena pasti banyak negara-negara lain itu melakukan intervensi gitu sehingga negara itu berdampak. Kayak misalkan dia menyetop impor besi gitu yang di Turki gitu kan, otomatis pembangunan di Turki juga terhambat gitu kan. Nah, jadinya harus ada kerjasama negara-negara Islam atau mungkin negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam gitu. Kayak misalkan Indonesia kan bukan negara Islam, tapi dia mayoritas. Kebijakan ekonominya pun dia bukan kebijakan ekonomi Islam gitu kan. Nah, jadinya sebelum menerapkan kebijakan itu harus ada organisasi dunia yang menyepakati adanya kebijakan itu. Maksudnya kebijakan itu di mana kebijakan impor ekspor antar negara itu misalkan antar negara Islam atau antar negara yang dia kebijakannya pro Islam gitu. Nah, harus melakukan itu dulu gitu ya untuk mengamankan. Kalau menurutku ya harus mengamankan itu dulu sehingga kalau terjadi apa-apa negara-negara yang sudah beraliansi landasannya Islam itu bisa ikut membantu atau kuat gitu. Itu yang pertama dulu. Kalau yang dilakukan oleh Turki kan lawannya negara-negara adidaya gitu kan. Kayak misalkan Cina lawannya, terus Amerika, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang di Turki pun sebenarnya banyak yang dari negara-negara itu gitu kan. Nah, jadi itu ada sebuah menurut saya sendiri itu harus melakukan aliansi dulu dengan negara-negara di dunia yang Islam untuk kebijakan hal tersebut sehingga tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, selain itu juga selain dari kebijakan kalau niatnya ingin menurunkan tingkat suku bunga atau niatnya adalah ingin menurunkan inflasi, harusnya selain dari menaikkan suku bunga kan ada cara lain ya kan. Ada cara lain. Cara lainnya kayak tadi misalkan
penerapan itu ya kredit ketat ya atau 5C ya tadi ya. 5C. Sedangkan kalau dari yang literatur ya yang dibaca bahwa Turki ini malah ketika terjadi inflasi malah dia jor-joran untuk menaikkan pembangunan dengan melonggarkan kredit. Nah, ini kan suatu dua keran dibuka. Satu keran tingkat suku bunga, satu keran kredit longgar. Nah, ini makin memperparah ekonomi di Turki itu sendiri. Nah, kalau seandainya dari Erdogan sendiri nggak mau menaikkan suku bunga, setidaknya yang di bagian kelonggaran kredit ini diperketat, bukan malah dilonggarkan. Itu terkait dengan kebijakan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan bank sentral. Nah, bank sentral itu kan kalau di Indonesia itu kan dia independen nih, ya kan? Independen. Maksudnya itu independen itu dia itulah ya, apa namanya kalau misalkan di Turki, ini kan dia di bawah ini ya, di bawah tekanan dari presiden ya, di bawah tekanan dari presiden itu sendiri. Nah, makanya harusnya bank sentral itu ya bank yang dia independen gitu, independen. Ibarat kata presiden itu nggak sampai ikut campur tangan ke dalam hal itu gitu ya, ke dalam hal perekonomian cukup dalam gitu. Itu sih dari aku sebenarnya bagus kebijakan yang diterapkan, cuma terlalu cepat untuk diterapkan sehingga underlying dari hal tersebut itu tuh belum disediakan. Maksudnya infrastrukturnya harusnya dibangun dulu, baru penerapan itu tuh bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan kita Bank Indonesia kan itu ya konven ya kan, BI gitu. Kan ada tuh yang mau kadang-kadang bercandaan gitu ya, kayak selagi BI itu masih konven ya ekonomi syariah itu tuh di Indonesia ini ya belum gitu-gitu aja gitu kan. Ya harusnya disyariahkan dulu tuh BI jadi BIS gitu ya. Bank Indonesia Syariah. Jadi kayak apa ya, guyonnya kayak gitu kan. Harusnya kalau misalkan itu nggak bisa disyariahkan, ya setidaknya ada bank-bank syariah itu di Indonesia tuh udah kuat dulu lah sebelum di BI-nya gitu kan. Itu sih dari aku, jadinya sebenarnya itu suatu kebijakan ya, niatnya sangat bagus, tapi kebijakan yang misalkan berdampak sama negaranya itu kan harus diperhatikan juga. Jadi itu jangan ibarat kata karena ambisinya terus karena egonya malah berdampak besar bagi masyarakatnya gitu. Ibarat kata lebih baik kita menyampingkan ego demi kemaslahatan gitu ya. Itu untuk sementara, misalkan untuk menyelamatkan Turki sementara kita naikkan tingkat suku bunga. Tapi kayak setelah sudah stabil lagi itu dipikirin kayak habis itu mau ngapain gitu ya. Kamu kayak ngatur presiden aja ya. Oke, itu sih dari pandangan aku sendiri gitu kan. Kalau aku jadi presiden Turki juga ini juga ya, mikir-mikir juga ini gimana nih caranya. Oke, gitu sih teman-teman. Thank you. Oke, makasih Mas Hendy. Iya sih, memang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya Mas. Jadi memang perlu pemikiran yang matang gitu, belum mengambil kebijakan. Oke, mungkin aku beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini yang resen pertama ada dari Dewi Sofia. Mungkin bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Kak, yang tadi disampaikan itu kan salah satunya untuk bisa menghadapi masalah di Turki ini kan meningkatkan suku bunga ya, Kak. Nah, apakah dengan meningkatkan suku bunga itu tuh kan menyebabkan rakyat Turki itu mengalami shock reaction, Kak. Nah, apakah itu tidak menimbulkan masalah baru gitu, Kak, di negara Turkinya? Terus yang pertanyaan selanjutnya, terus dari dampak fenomena endogenes di Turki ini menyebabkan banyak perspektif buruk kan tentang penerapan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, apakah dari masalah ini tuh menyebabkan tingkat ketertarikan negara lain untuk bisa menerapkan ekonomi Islam itu makin menurun apa enggak sih, Kak? Terima kasih. Oke. Tadi mengalami shock culture. Iya, Kak. Oke. Tadi kan misalkan yang pertama dengan salah satu solusinya gitu kan, kalau terjadi inflasi kan memang
menaikkan tingkat suku bunga. Itu kan salah satu. Nah, sebenarnya kalau misalkan tidak menaikkan suku bunga apa? Yang tadi ada kelonggaran kredit ya. Kelonggaran kredit itu diperketat gitu ya, diperketat jadi kredit, pemberian kredit itu bagi untuk nasabah itu diperketat. Nah, itu kan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar juga di masyarakat. Nah, kalau misalkan tadi tidak menaikkan gitu ya suku bunga, kita bisa juga melakukan tadi penjualan surat berharga dari bank sentral itu sendiri, di mana untuk tadi ya untuk masyarakat itu bisa membeli dari surat berharga itu sehingga jumlah yang beredar di masyarakat itu juga bisa berkurang. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa kalau misalkan menaikkan suku bunga, otomatis kan memang ada dampak ya. Ketika apa sih dampaknya kalau misalkan Turki itu menaikkan tingkat suku bunga gitu kan? Yang pertama, kalau Turki menaikkan tingkat suku bunga, ini dampaknya yang pertama otomatis bank komersial di Turki itu akan ikut menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ketika bank-bank sentral dan juga bank-bank komersial ini menaikkan tingkat suku bunga di Turki itu sendiri, otomatis masyarakat itu kan akan lebih, ibarat kata dia kan masyarakat itu menyimpan uang itu kan dalam bentuk emas ya, ataupun dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk investasi lainnya. Nah, kalau misalkan tingkat suku bunga itu lebih tinggi daripada imbalan bagi hasil yang dilakukan oleh investasi ataupun yang dilakukan oleh masyarakat, itu otomatis masyarakat itu akan lebih memilih menabung ya, lebih memilih menabung uangnya di bank daripada investasi, karena keuntungannya akan lebih besar gitu kan, akan lebih besar. Nah, itu sebenarnya jadinya kalau ada shock culture sebenarnya tergantung dari masyarakatnya sendiri sebenarnya. Otomatis kan kalau misalkan masyarakatnya kan ada ada kelas atas, kelas menengah, ada kelas bawah gitu kan. Otomatis kan yang akan berdampak besar itu kan sebenarnya kelas menengah sama atas sebenarnya, yang dia punya uang lebih gitu kan di situ. Memang kalau di masyarakat itu kan ibarat kata kalau di kampung-kampung gitu kan atau di desa-desa, kalau terjadi inflasi kan apakah merasakan itu? Enggak kan? Coba nih, aku buat analogi. Masyarakat yang tinggal di desa, hidup di desa, yang dimana dia nanam sayuran sendiri gitu ya, atau bertani sendiri ya kan. Terus kayak misalkan kebutuhan pokok juga dia tidak terlalu bergantung ya sama luar gitu kan. Paling cuma kayak misalkan alat-alat kebutuhan kayak gas dan sebagainya. Kalau misalkan terjadi inflasi besar di Indonesia, apakah itu berdampak besar bagi masyarakat yang hidup di desa? Tidak terlalu jawabannya. Kenapa? Karena mereka ini aku analogiin. Kalau terjadi hiperinflasi yang terbesar, maka yang berdampak besar adalah masyarakat kota. Tapi masyarakat yang ada di desa, yang saya katakan tadi, mereka bercocok tanam, mereka nanam padi, mereka semuanya sayur-sayuran, ibarat kata tanpa berhubungan dengan masyarakat luar pun mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia, mereka tidak akan berdampak. Tidak akan terlalu berdampak signifikan. Itu yang saya maksud. Jadinya ketika sebuah negara itu mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya tanpa melakukan impor, kalau misalkan terjadi inflasi pun karena kebutuhan pokok itu bisa di-cover oleh negara itu, maka tidak terlalu terpengaruh gitu. Maksudnya itu apa? Karena tadi ya, kalau kita harus impor kan membutuhkan uang lebih banyak gitu kan untuk membeli. Karena mata uang kita itu lebih rendah gitu dari negara lain ataupun dari dolar. Nah, itu yang saya maksud. Jadi itu kalau misalkan ini mau diterapkan, maka harus memperhatikan kebutuhan negara itu. Apakah kebutuhan negara itu sudah terpenuhi, kebutuhan pokoknya. Kalau misalkan belum terpenuhi, otomatis prioritas pembangunan ekonomi selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalkan
tadi kayak gandum misalkan, kayak kita harus melakukan impor terhadap negara lain, maka apakah di Indonesia bisa ditanam gandum gitu? Itu yang harus dipikirin gitu kan. Kalau misalkan kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kalau kita terjadi sesuatu, otomatis kan tidak terlalu terpengaruh. Itu yang saya maksud. Jadinya ketika kita terlalu tergesa-gesa menerapkannya, kalau kita infrastrukturnya belum siap, maka otomatis yang ada makin buruk gitu kan. Nah, itu analogi sederhananya ya tadi, yang orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan itu tidak akan terlalu terdampak dengan adanya kondisi ekonomi yang ibarat kata parah sekalipun di dunia, mereka kayak biasa-biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu, ya kan? Karena ya mereka makan ya memang karena tanaman mereka sendiri, dia nanam sendiri, terus dia beli sayur yang ngambil di tempat sayurnya ini sendiri, kebun sendiri gitu kan. Tapi kalau masyarakat kota otomatis itu sangat berdampak. Terus itu yang pertanyaan yang kedua terkait dengan persepsi orang terhadap itu ya, persepsi negara-negara lain yang ibarat kata karena adanya ekonomi Turki ini seolah-olah mereka jadi kayak berpikir gini kan, kayak wah ini gara-gara Turki nerapin ekonomi Islam negaranya makin hancur nih gitu kan, bagaimana negara saya kalau nerapin ekonomi Islam gitu kan, ada persepsi gitu kan pasti kan. Karena saat ini kondisi yang penerapan dari sistem ekonomi Islam di negara-negara dunia ini belum ada yang ideal. Maksudnya itu belum ada yang ideal. Kayak contoh Turki. Turki itu kan ibarat kata masih uji coba ya kan, masih uji coba penerapan gitu. Dan saat ini ya kebetulan lagi terpuruk gitu kan. Coba kalau dia berhasil gitu kan. Kalau dia berhasil pun nggak ada juga yang muji gitu kan. Karena kan pasti lawannya negara-negara luar juga. Nah, kalau persepsi terkait hal penerapan ekonomi Islam itu sebenarnya yang diterapkan di ekonomi Islam itu kan kalau kita lihat zaman Rasulullah kan ini ya penerapan gitu, penerapan oleh khalifah gitu. Khalifah menerapkan ekonomi Islam gitu kan, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka menerapkan hal tersebut itu kan mereka itu bisa menguasai, maksudnya bisa menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok negara itu tanpa mereka melakukan impor gitu kan, tanpa mereka melakukan impor. Nah, jadinya lebih ke ini sih, lebih ke penerapan ekonomi Islam itu belum ada yang ideal di dunia. Bahkan negara-negara kayak sekelas Turki pun belum ideal ya kan, karena masih banyak ini ya, masih banyak ada benturan gitu ya, benturan kepentingan, benturan ekonomi juga gitu kan. Nah, jadinya kalau terkait dengan persepsi itu lebih ke penerapan kebijakan ekonomi itu tidak hanya menaikkan atau menurunkan suku bunga. Itu yang harus ditanamkan ya. Jadi kayak seolah-olah kebijakan ekonomi Islam itu hanya menaikkan atau menurunkan suku bunga. Sedangkan yang dialami oleh Turki ini kan masalahnya itu kan cuma satu itu. Karena dia nggak mau menaikkan suku bunga, dia tetap mempertahankan suku bunga, makanya inflasi naik gitu kan. Apakah kebijakan ekonomi Islam itu hanya itu? Tentu tidak, ya kan? Itu kan kebijakan bank sentral. Kalau bank komersilnya otomatis ya biasa-biasa aja gitu kan, kayak bank komersilnya kayak di Indonesia bukan BSI gitu misalkan. Jadinya lebih ke ini, kebijakan yang dilakukan itu lebih ke kebijakan moneter. Kalau kebijakan Islam itu kan tadi kan dia bilang kalau misalkan dia tidak menyukai suku bunga gitu kan. Kalau dia mau lepas dari suku bunga saat ini apakah bisa gitu kan? Kan agak sulit gitu. Karena bank-bank dunia itu kan mengacunya pada the Fed ya, the Fed ataupun dolar gitu kan. Kalau misalkan Turki itu dia bisa memenuhi tadi kebutuhannya, kalau dia tidak ingin berpacu sama the Fed, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kan apakah Turki itu mampu memenuhi kebutuhan tanpa impor ya? Kan butuh waktu ya, butuh waktu lama kan. Jadi kalau persepsi ekonomi Islam itu buruk, negara-negara lain tidak ingin menerapkannya, sebenarnya tergantung pemimpinnya gitu kan. Kayak misalkan di Inggris itu kan kalau kita lihat negara itu kan termasuk negara-negara
Barat yang sekuler juga gitu kan. Tapi ada tuh kalau teman-teman baca bahwa penerapan ekonomi Islamnya itu nomor 1 gitu. United Kingdom ya. Misalkan China, dia ngelihat negara apa itu negara komunis gitu kan. Tapi dia mau menerapkan ekonomi Islam, tapi dia bukan based on religion ya, tapi based on bisnis. Dia ngelihat peluang bisnis di situ, bukan berdasarkan agama. Kayak misalkan negara-negara yang barat gitu kan, banyak yang Jepang, dia mau menerapkan itu ya, ekonomi Islam. Tapi maksudnya itu pasarnya itu orang-orang Asia. Kalau teman-teman lihat halal value chains ataupun pariwisata halal, nah itu tuh negara-negara barat banyak yang ngebuka akses di situ karena pangsa pasarnya adalah orang-orang Asia. Nah, jadinya kalau yang terkait kebijakan ekonomi nggak hanya menaikkan atau menurunkan suku bunga, tapi banyak hal yang dilakukan tadi yang itu ya. Jadinya lebih ke banyak kepentingan yang dilakukan oleh Turki ini sebenarnya ada yang paling besar adalah kepentingan politik. Walaupun menaikkan atau menurunkan suku bunga pun kepentingan politik di situ masih besar gitu kan. Jadi itu bukan hanya terkait dengan kebijakan ekonomi Islam ya, tapi kepentingan politik negara itu yang cukup besar sih di Turki. Itu tadi yang tanya ada ini diskusi aja nggak apa-apa ya kita ya. Baik. Mungkin buat Dewi, apakah ada feedback? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin dari Galih tadi, apakah jadi untuk bertanya? Halo, suaraku masuk, San. Masuk, Galih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Andi atas penyampaian materinya ya. Luar biasa banget tadi. Luar biasa dan tentunya menambah wawasan bagi kita semua gitu. Dan topik Erdoganomics ini jarang banget dibahas gitu ya. Jadi jarang banget dibahas gitu. Tadi poin-poin yang aku dapat dari Mas Andi lumayan banyak gitu ya. Intinya yang bisa aku tarik semua merahnya kira-kira berarti terjadi suatu situasi kognitif gitu ya dari Erdogan itu, dari Presiden Erdogan, karena memang membuat suatu kebijakan ekonomi yang kontra dengan sistem yang udah ada di dunia gitu. Jadi ada suatu distorsi kognitif gitu, kesalahan dalam berproses menentukan kebijakan gitu. Mungkin yang jadi pertanyaanku gitu, tadi udah dipaparkan banyak solusi gitu, mulai dari menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual sertif bank sentral, memperketat kredit gitu. Berarti kebijakan Turki saat ini berarti benar-benar memang jadi bumerang bagi Turki ya Mas ya gitu ya. Karena dari pemaparan yang tadi Mas Andi sampaikan, ya memang kebijakan dari Presiden Erdogan ini masih kurang relevan, dan kalau dari aku ya, aku nangkapnya terjadi suatu distorsi kognitif gitu. Jadi kebijakan yang terlalu maksa gitu, karena Presiden Erdogan istilahnya mengklaim gitu bahwa Turki harus bisa jadi role model ekonomi Islam di dunia gitu. Dan secara peringkat dunia itu Turki lumayan tinggi juga, peringkat kelima di dunia gitu, peringkat kelima di dunia. Dan karena memang terlalu nafsunya Presiden Erdogan untuk menjadikan Turki sebagai role model dari sistem ekonomi Islam dunia, sehingga mungkin kurang bisa memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan, berbagai resiko-resiko yang ada gitu. Kayak tadi pas Presiden Erdogan malah menurunkan suku bunga, padahal idealnya dalam sistem ekonomi yang udah ada di dunia, ketika menurunkan suku bunga maka jumlah uang yang beredar bakalan naik, dan itu jadi bumerang buat Turki sendiri gitu ya. Mungkin itu sih tadi yang aku tanyakan, berarti benar-benar jadi bumerang ya Mas ya buat Turki ya Mas ya. Iya benar, karena tadi ada dijelasin juga bahwa kebijakan itu tuh sebenarnya bagus asalkan infrastruktur yang dilakukan oleh Turki itu sudah terpenuhi. Itu tidak akan semakin parah ya, maksudnya kayak gas, terus minyak bumi ataupun kebutuhan pokok itu tidak dipenuhi oleh impor misalkan. Otomatis kan dia tidak terlalu terpengaruh ya kan, karena adanya misalkan dia harus membeli cadangan kas gitu kan, liranya butuh lebih banyak gitu kan. Kalau misalkan
itu semua sudah terpenuhi dan Turki udah ibarat kata udah kuat gitu, kebijakan itu baru bisa diterapkan, bisa saja diterapkan gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini itu diterapkan, terus juga impor juga butuh lira banyak gitu kan, otomatis makin memperparah gitu negara itu. Kalau misalkan tadi dalam kondisinya Turki belum siap gitu ya, Turki belum siap untuk menerapkan kebijakan itu karena masih banyak barang-barang yang dilakukan kebutuhannya yang dilakukan dengan impor. Itu sih kata kuncinya, yang benar bisa jadi bumerang bagi Turki itu sendiri. Cuma karena inflasinya masih 70 sampai 80 ya. Sedangkan Indonesia pada 97 98 itu bisa mencapai 200 ya, 200-an hyperinflasi gitu ya. Makanya banyak dulu bank-bank di Indonesia itu kolaps dan bergabung jadi satu. Kayak contohnya itu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu gabungan dari 4 bank, yang dia kolaps tahun 97-98. Nah, tahun 97-98 itu kolaps, ada sekitar 4 bank namanya, terus ada 4 bank itu bergabung jadi satu, jadinya Bank Mandiri. Nah, jadinya Bank Mandiri itu gabung itu ya, dulu bukan 1998, zaman dulu sih, udah lama itu, dulu gabungan dari beberapa bank itu karena kolaps juga. Ya itu sih, jadinya mungkin inflasinya kalau udah mencapai 3 digit, mungkin akan ada kebijakan yang akan diambil alih gitu ya oleh Erdogan sendiri untuk menyelamatkan Turki. Kalau misalkan dia tidak menerapkan kebijakan itu, mungkin tadi salah satu kebijakan yang dia lakukan adalah menyerukan kepada masyarakat untuk menyimpan uang dalam bentuk lira, ya kan, agar dolarnya itu berkurang gitu kan. Ataupun dia menyatakan bahwa menyerahkan emas kepada bank gitu kan. Itu sih yang di ini ya, yang coba diterapin. Kita lihat aja ntar kalau misalkan sudah mencapai 3 digit ya, di atas 100, kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Erdogan? Apakah dia akan ibarat kata malu-malu menaikkan suku bunga ya? Dia naikin suku bunga lah gitu kan, udah menyelamatkan gitu kan. Kita nggak tahu juga. Karena kebijakan ekonomi Islam tidak hanya menaikkan atau menurunkan suku bunga gitu kan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Itu sih untuk menyelamatkan Turki dari krisis gitu ya. Oke Mas Endi, atas jawabannya menarik banget ya diskusi ini, dan hitungannya juga lumayan berat juga pagi-pagi ya, pagi-pagi di weekend bahasanya bahas negara lain lumayan berat gitu. Semoga bisa jadi wawasan buat kita semua, dan semoga bisa jadi bahan diskusi yang asik nanti besok kalau misalnya kita offline gitu kan. Insya Allah Agustus kita offline bisa jadi bahasan menarik yang terkait Turki gitu. Terima kasih Mas Endi. Oke, baik. Terima kasih pada Gali yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan pertanyaannya sebelum ini. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya karena waktunya sudah habis untuk sesi pertanyaan. Jadi jika ingin ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung saja ke Mas Endi ya, teman-teman. Oke, mungkin karena sesi diskusi kita dan tanya jawab sudah berakhir, mungkin jadi aku bakal dari kesimpulan dulu sih. Jadi aku bakal highlight. Jadi mungkin untuk menerapkan ekonomi Islam di dunia itu ada banyak cara ya gitu teman-teman. Dan mungkin suku bunga itu memang hanya salah satunya gitu. Jadi memang banyak faktor, banyak cara. Dan mungkin untuk menerapkannya sendiri butuh proses ya teman-teman, nggak bisa langsung serta-merta kita ambil kebijakan langsung gitu teman-teman. Jadi mungkin ada kita harus cari dukungan gitu, cari support, cari backup, cari backingan gitu mungkin ya, agar memang kita tuh siap didukung gitu oleh negara-negara lain gitu. Jangan sampai kita tiba-tiba memutuskan suatu kebijakan tapi kita masih bergantung kepada negara yang mungkin politiknya berbeda gitu dengan negara kita. Nah, itu mungkin yang jadi suatu masalah gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku simpulin ya teman-teman. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan kenang-kenangan dari panitia. Mungkin kepada operator mungkin bisa di share screen dan akan diserahkan oleh penanggung jawab Kasih Talk 2 pada pagi hari ini, yaitu Naf Fatimah.
Baik, kepada Ana Fatimah, apakah bisa masuk? Bisa. Baik, silakan Ana. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Endi karena udah bersedia buat jadi pembicara di Kaset Talk 2 kali ini. Apalagi ini topiknya lumayan berat ya, jadi ilmunya benar-benar nambah wawasan buat kita semua. Jadi saya perwakilan dari panitia izin memberikan sedikit kenangan kepada Kak Endi. Mohon diterima ya Kak. Baik, aku terima ya ini sertifikatnya. Terima kasih juga buat ini ya, buat moderator, buat Mbak Ana juga, dan juga buat Presiden KASE ya yang sudah mengundang. Dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Kita ini aja, kalau misalkan ada teman-teman mau tanya apapun ya, misalkan mau discuss, boleh banget gitu ya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah sungkan-sungkan gitu ya, discuss terkait apapun itu ya, ataupun mau tanya-tanya tentang Bank Syariah juga boleh gitu kan. Kebetulan aku juga tadi ya ada di BSI gitu kan sebagai analis juga, jadinya nggak usah sungkan-sungkan. Ini pokoknya aku terima. Makasih buat teman-teman semua yang sudah ngundang. Sebenarnya pengen banget buat ini ya, buat bisa ngobrol satu-satunya pas satu-satu, tapi kita di sini online ya, jadinya inilah belum ini ya belum bisa gitu kan. Kalau offline sebenarnya enak banget kalau mesti di Semarang, tapi udah jauh nih, sudah ada di negeri yang jauh. Oke, makasih, aku terima ya sertifikatnya. Baik Mas, terima kasih buat moderator. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya sesi pemberian closing statement dari Mas Endi. Mungkin Mas untuk terakhir kalinya Mas sebelum ditutup, silakan kepada Mas Endi jika ada closing statement-nya Mas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebenarnya closing statement lebih ke semangat buat teman-teman yang saat ini masih berjuang gitu ya, berjuang di kampus, dan juga teman-teman yang masih aktif. Terima kasih banget sudah teman-teman di sini keren banget ya, termasuk sama kemarin juara itu ya, juara umum ya. Betul Mas, yang Tamil. Alhamdulillah. Oh iya, Mas Allah barakallah. akhirnya ya terakhir juara umum zaman aku ya. Iya. Ini bener ya? Sebelumnya ada? Sepertinya betul Mas. Sebelumnya juara umum nggak? Terakhir juara Sebelumnya umum Mas Andi bener. Tahun 2000. Iya, terakhir zaman aku. Udah 3 tahun. Dulu 2 tahun di atasku itu udah nggak juara umum tuh. Nah, ketika aku jadi ketuanya waktu itu, aku bilang aku harus juara umum nih gitu kan. Alhamdulillah juara umum. Terus setelah aku 2018 ya terakhir, 2018, 19, 20, 21, 3 tahun ya? Ya, 3 tahun Mas. Iya, 3 tahun kita 3 tahun nggak ada juara umum lagi tuh, baru ada juara umum tahun ini ya. Yang pertama itu aku apresiasi buat teman-teman yang ada di sini yang udah berhasil ya merebut kembali juara umumnya. Dan semangat buat teman-teman, jangan patah semangat juga, dan walaupun masih online itu tetap harus semangat gitu. Ini berarti masih online semua ya? Semua aktivitas. Besok Agustus offline Mas, kuliahnya offline. Oh ya, Agustus mulai offline ya. Oke. Semoga bisa berjalan dengan baik, dan itu pesan dari aku, semangat buat teman-teman, karena percayalah ya, KASE ini akan menjadi wasilah bagi teman-teman besok kalau sudah lulus. Karena pasti kalau misalkan teman-teman mau lanjut kuliah lagi S2, atau teman-teman misalkan mau berkarir di dunia profesional, yakinlah gitu ya, bahwa KASE inilah salah satu jalannya. Nah, makanya teman-teman di sini semangat ya, yang masih 2020-2021, perbanyak prestasi ya, lomba, perbanyak aktivitas ya, kegiatan-kegiatan, karena itu akan banyak itu dibutuhkan di dunia profesional. Dan alhamdulillah juga saya ada di BSI juga,
mungkin salah satunya karena pernah dikasih. Ya, jadi waktu interview itu saya bilang bahwa saya aktif di kelompok studi ekonomi Islam, lain-lain gitu kan, masyarakat ekonomi Islam POSE. Jadi kayak itu jadi nilai plus buat teman-teman gitu kan di sini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya, mulai berkemana-mana. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Endi yang sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin tangkap rasanya jika kita sudah berjumpa namun tidak berfoto ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mungkin masih off cam bisa mungkin menyalakan kameranya dan kita akan segera mengambil sesi dokumentasi. Mungkin bisa aku tunggu sampai 10.24 ya teman-teman. Oke, ini bisa mungkin di-follow itu teman-teman IG-nya Mas Endi. Nanti di-follow back ya nih, Mas. Gak apa-apa kan? Oke, bisa Yang feel belum free ya teman-teman. yang belum di-follow back DM dulu ya, biar tahu. Oke. Oke, nah mungkin bisa sambil DM-an gitu ya, biar silaturahminya terjalin gitu teman-teman sama Mas Endi. Oke, yuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam yuk. Oke, karena udah pukul 10.24, mungkin kepada operator, mungkin apakah ingin dipandu untuk pengambilan dokumentasinya? Atau sama aku aja? Oke, mungkin sama aku aja kali ya. Oke, mungkin di sini ada satu slide aja sih. Mungkin aku hitung ya teman-teman. Mungkin gaya formal dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gaya apa lagi nih? Ada yang saran nggak? Gaya apa? Atau mungkin cukup? Ya mungkin cukup ya. Oh, gaya letter asa kata Fresh. Letter asa. Oke, di letter asa ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah on cam. Makasih banyak Mas Endi, Pres, dan juga semua panitia. Mungkin karena sesi materi sudah selesai, teman-teman, kepada Mas Endi, apabila ada agenda lain, sudah diperbolehkan untuk live meeting ya, Mas. Terima kasih banyak, Mas Endi. Oke, makasih buat teman-teman semua. Aku izin live ya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak, Mas. Mas Endi. Oke, karena Mas Endi, pemaparan dari Mas Endi juga sudah selesai. Mungkin di sini aku punya dikit nih quiz nih teman-teman. Quiznya kayaknya gampang-gampang aja nih ya teman-teman. Berkaitan dengan apa negara kita nih, negara yang sedang kita bahas. Mungkin aku ada sedikit quiz, satu quiz yang mungkin bisa rasain dulu nanti. Yang tahu jawabannya langsung rasain, nanti bakal ada sedikit dari aku deh. Oke, mungkin pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan, apakah materinya akan di-share di grup? Mungkin nanti akan kami tanyakan dulu ya kepada Mas Endinya. Jika memang Mas Endinya berkenan untuk di-share, nanti akan segera kami share. Terima kasih. Nah, untuk kuisnya yaitu silahkan raisin teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat. Apa nama selat yang membatasi dua benua di Turki, teman-teman? Kan di Turki itu ada dua benua ya, teman-teman. Ada benua Asia dan benua Eropa. Nah, apa sih nama selatnya, teman-teman? Mungkin bisa raise ya, teman-teman. Oke. Di sini ada Dewi. Halo Dewi. Halo Kak.
Oke, gimana Dik? Apa jawabannya nih? Selat Bosporus, Kak. Aduh, tahu dari mana tuh? Barusan googling atau lihat chat nih? Barusan googling. Oke, barusan googling gercep ya. Oke, Bang. Selamat Dewi, nanti dapat sedikit hadiah ya dari aku. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin dari aku juga dicukupkan ya sesi moderator pada kali ini. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku serahkan kembali ke MC. Silakan MC Nisa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Indi Swanto yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih juga kepada Isat Maulana selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara dengan sangat baik. Jadi kami dari panitia sudah menyiapkan sedikit kenang-kenangan untuk Isat juga. Kepada operator, boleh tolong untuk share screen. Nah, jadi terima kasih banyak kepada Ihsan yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator pada KSETOK pada pagi hari ini. Sedikit kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat, Ihsan mohon diterima. Oke, terima kasih juga teman-teman panitia kajian. Semangat terus ya kajiannya. Keren-keren. Baik, terima kasih kembali. Acara selanjutnya, teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Atas nama seluruh panitia, kami memohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam acara KSETOK pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara KSETOK ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Khairun Nisa mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia.